Keluarga Chen meminta maaf padamu. Dengarkan ayah, Ayah, beristirahatlah dengan tenang. nikahi putri keluarga Bai. Jangan ungkapkan identitasmu dan jangan tunjukkan kemampuanmu. Bai Shui untuk membalas budi Bapak Chen yang telah menyelamatkan kakekmu, nikahi dia. Putri keluarga Bai yang kaya raya dari Suzhou, 1 bulan setelah ayahnya meninggal, mengumumkan pernikahannya hari ini, dan calon suaminya ternyata pemuda tak dikenal. Putra kedua dari keluarga dokter terkemuka di Beijing, Tiongkok, Chen Xingle, gagal dalam operasi yang menyebabkan pasien meninggal, sebuah tragedi. Kenapa? Yang gagal operasi itu kakakku? Kenapa diumumkan kalau aku yang gagal? Karena anak sulung lebih penting. Kenapa? Padahal kami lahir hampir bersamaan. Hanya karena aku adiknya, aku pantas dijadikan kambing hitam? Bodoh. Keluarga Chen cepat atau lambat akan membayarnya. Dan bagus Arya, ikutlah saya pulang dan warisi bisnis keluarga. Sejak kepergian ayah Anda, keluarga Chen sudah tidak memiliki penerus yang kompeten. Apakah Anda tega melihat keluarga Chen yang begitu besar hancur begitu saja? Apa urusannya denganku? Bukankah kakek selalu menginginkan anak sulung yang mewarisi? 3 tahun lalu kalian meninggalkanku, sekarang baru ingat padaku. Lalu selama bertahun-tahun aku menikahi keluarga Bai, diperlakukan dengan dingin dan diremehkan. Kalian sedang apa? Aku tidak mau pergi. Pergi sana. Aku mau menjemput istriku pulang kerja. Sayang, aku datang menjemputmu. Mananya? Aneh. Jika ini operasi, mengapa menggunakan obat ini? Obat ini akan menghambat penyembuhan luka, bahkan bisa menyebabkan pendarahan hebat. Cepat pergi, operasinya gagal. Celaka. Aku tidak akan membiarkan apa yang terjadi padaku 3 tahun lalu terulang kembali, terjadi padaku lagi. Belajar di luar negeri, semua ilmu yang kau dapat dibuang ke toilet. Operasi kecil seperti ini saja kau salah memberi obat seperti ini. Kau salah memberi obat. Takut apa? Aku kan sudah memanggil Bai Shui kemari. Kalau sampai terjadi sesuatu, dia yang akan menanggungnya. Semuanya. Kau ini cucu tertua keluarga putih. Ibu tidak akan mempermasalahkan cucunya menikah dengan pria tidak berguna sepertimu, kan? Hahaha. Lebih buruk dari binatang. Xingle, ngapain kau ke rumah sakit? Keluar. Kau seorang dokter bedah utama, tidak berada di ruang operasi, malah di sini merencanakan kejahatan dan ingin asistenmu yang disalahkan. Aku sudah merekam semuanya. Xingle, dengan satu kata saja aku bisa membuat keluargamu lenyap dari keluarga putih. Cepat hapus rekamannya. Aku hitung sampai 3, biarkan aku masuk ke ruang operasi. Kalau tidak rekaman ini, akan sampai ke semua wartawan di kota ini. Sudahlah, biar dia masuk. Tapi ingat janjimu, hapus rekamannya. Maaf, aku tidak merekam apa-apa. Bagaimana bisa ayah membiarkan orang tidak berguna ini masuk? Bukankah ini bagus? Orang tidak berguna ini, mana mungkin bisa merebut orang dari tangan maut. Jika pasiennya meninggal, semua tanggung jawab ada pada mereka. Hahaha. Hahaha. Bai Shui, pasien mengalami pendarahan hebat tidak bisa dihentikan. Bai Shui, napas pasien melemah. Bai Shui, Cepat cari jalan keluar. Jarum emasnya tidak ada, hanya bisa mencoba 1 set jarum perak ini. Nona cantik, hati-hati. Dasar mesum. Kamu. Aduh. Mari. Duduk. Kakiku. Jangan menangis. Aku akan segera menyembuhkanmu. Apakah kau seorang dokter? Apa kau bisa melakukan keajaiban? Aduh. Coba saja. Benar-benar sembuh. Masih berguna juga engkau. Suster,
Untuk apa kau memberiku obat cacing? Aduh, gawat. Dokter Han akan datang. Aku akan terlambat. Manis, kah permen dari suster? Hanya permen cacing. Kau cemburu ya? Omong kosong, cemburu pada siapa? Lalu kenapa wajahmu memerah? Aku kepanasan. Kembali ke rumah sakit dulu. Hari ini, pembimbing ingin bertemu, pakar dari ibu kota, tidak punya waktu untuk bertemu denganku. Kenapa dia ada di tempat kecil seperti ini? Mau mati, ya? Rumah sakit ini mau ditutup, ya? Pak Zhang, Bapak jangan marah. Kita bicarakan baik-baik, ya? Ku bilang, hari ini kau harus memberiku penjelasan. Bapak tenang saja. Saya sudah menyuruh orang untuk menjemput spesialis terkenal dari Jakarta, Hantong. Penyakit adik perempuan Bapak segera akan ada harapan. Rumah Sakit Rakyat Jakarta, Wakil Direktur Pengobatan Tradisional Tiongkok, Hantong. Betul ya. Bajingan Bai Shui itu mana? Ku bilang, ya, aku tidak akan membiarkan perempuan jahat itu hidup tenang. Bapak tenang saja. Setelah adik perempuan Bapak sembuh, saya pasti akan menghajarnya. Dokter Han, akhirnya Anda datang juga. Saat pembiusan, kok bisa-bisanya menggunakan obat keras seperti ini? Dokter yang bertanggung jawab atas kasus ini benar-benar tidak becus. Ini karena kurangnya pengawasan saya. Asisten dokter, Bai Shui, salah memberikan obat. Seharusnya, pendarahan hebat yang disebabkan oleh obat ini sudah seharusnya menyebabkan kematian di ruang operasi. Pasien ini bagaimana bisa bertahan hidup di dunia saat ini yang masih bisa menggunakan teknik akupunktur ini? Selain orang itu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang kedua. Aku ingin lihat apakah itu dia. Salah memberi obat menyebabkan pendarahan hebat dan juga memicu shock anafilaksis pada pasien. Meskipun ruam merah di seluruh tubuhnya tidak mengancam jiwa, tetapi sulit untuk disembuhkan dan aku juga tidak berdaya. Apa adikku harus hidup dengan ruam ini seumur hidupnya? Rumah sakit Bai? Aku akan membuat kalian membayarnya dengan nyawa. Namun, jika orang yang memberi akupunktur ditemukan dan akupunktur diberikan lagi, pasien akan baik-baik saja. Bukankah sebelumnya kau bilang, kau yang menyelamatkannya? Hah? Cepat lakukan akupunkturnya? Kau membuang-buang waktu saja. Aku benar-benar tidak bisa. Bai Shui yang bisa. Kalau begitu cepat panggil dokter Bai Shui untuk mengobati adikku. Aku sudah meneleponnya, tapi dia bilang kecuali semua orang meminta maaf padanya dan memberinya kenaikan gaji dan promosi, dia tidak akan membantu. Kalian dengar? Dia benar-benar tidak punya etika medis sama sekali. Menyetir, bawa aku ke rumahnya. Bai Yao, kau... Bai Shui, kau benar-benar tidak beretika, membahayakan pasien dan rumah sakit keluarga Bai. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini. Anda dokter Bai Shui, ya? Pak Zhang, Anda tidak perlu. Diam. Aku sudah tahu semuanya. Dokter yang tidak bertanggung jawab ini memberikan obat yang salah. Untunglah Anda menyelamatkan adikku. Pak Zhang, Anda salah paham. Pasti bukan dia. Masih mau membohongiku? Jika kau yang mengobati adikku, untuk apa aku mencari dokter Bai Shui? Dokter Bai Shui, maafkan aku telah salah menilai. Mohon maafkan aku. Menyelamatkan nyawa adalah tugas seorang dokter. Kalau begitu sekarang, aku akan. Tidak semudah itu. Oh iya, setiap orang punya hati nurani. Aku benar-benar kecewa. Bai Yao, apa kau masih berutang? Permintaan maaf kepada Bai Shui? Memintaku untuk meminta maaf padanya. Tidak mungkin. Bai Shui, maafkan aku. Tidak apa-apa, aku berjiwa besar. Kali ini aku memaafkanmu. Jangan lakukan itu lagi. Waktunya terbatas. Aku harus memeriksa pasien dulu, ini penting. Kau payah, tidak perlu merepotkan kan? Hang harus pergi. Hang adalah orang yang benar-benar menyelamatkan nyawa. Jika dia tidak pergi, maka aku... Diam. Apapun yang dikatakan dokter Bai Shui, kau dengarkan. Tenang. Bagaimana mungkin aku sedikit pun tertarik padanya? Kondisi pasiennya begitu parah. Istriku, tenang saja.
Erjian Baswe bahkan. Pak Zhang, penyakit kulit adik Anda sudah sembuh dan sebentar lagi akan keluar dari ruang operasi. Aduh, sebelumnya saya telah bersikap buruk kepada Anda. Saya benar-benar menyesal. Anda begitu murah hati, maafkan saya. Menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan orang sakit adalah tugas seorang dokter. Tapi saya harap Pak Zhang, ke depannya Anda bisa lebih memahami situasi sebelum menilai baik buruknya seseorang. Baik-baik. Bai Shui, satu operasi yang berhasil ini tidak bisa mewakili segalanya. Jalanmu masih panjang, jangan sombong. Yang tidak boleh sombong seharusnya orang lain. Saya lihat kinerja Bai Shui sangat bagus. Bai Shui menunjukkan keahlian profesional yang tinggi selama operasi. 3 tahun ini, pekerjaan Bai Shui di rumah sakit sudah dilihat oleh semua orang. Jadi saya umumkan, mulai hari ini, Bai Shui dipromosikan menjadi dokter bedah kepala di rumah sakit ini. Gajinya naik 5 kali lipat. Saya harap kalian semua bisa bekerja sama dengan baik dengan Dokter Bai Shui. Apakah keluarga Bai pikir ini sudah cukup sebagai kompensasi untuk Bai Shui? Masih banyak hutang yang harus dibayar. Kenapa hari ini dia terlihat begitu cantik? Kalian semua keluar. Aku ingin bicara dengan Bai Shui. Pak Chen, silakan tunggu sebentar. Perkenalkan kembali, nama saya Bagus. Anda Chen Xiaoyu kan? Anda mencari saya? Sebelumnya, penyakit adik saya karena sangat mendesak, jadi saya berbicara sembarangan, menyakiti Dr. Bai Shui. Saya lancang. Sekarang ada permintaan kecil, saya harap Anda bisa menyetujuinya. Pak Bagus, Anda terlalu sopan. Saya hanya orang biasa. Apa yang bisa saya bantu? Ruam merah di seluruh tubuh adik saya sebenarnya disembuhkan oleh teknik akupunktur Anda kan? Pengamatan yang bagus, saya salut. Saya tahu Anda hanya ingin istri Anda menjadi pusat perhatian. Tapi bantuan saya ini, saya khawatir hanya Anda yang bisa membantu. Anda telah melihat semuanya. Meskipun saya seorang pedagang, orang luar menganggap saya orang kasar, tapi saya juga telah berkeliling dunia, bisa dibilang telah bertemu beberapa orang hebat. Saya melihat Anda masih muda, keahlian medis Anda luar biasa. Saya punya teman, dia menderita penyakit aneh untuk waktu yang lama. Telah berobat ke banyak dokter, tetapi tidak ada cara untuk meringankannya. Saya harap Anda dapat membantu saya. Setelah 3 tahun tidak aktif, menahan naluri dokter saya sungguh tidak mudah. Tangan ini benar-benar agak gatal. Baiklah, Anda tentukan waktunya. Saya pasti akan datang. Namun, saya punya satu syarat. Saya harap Anda bisa menyetujuinya. Jangan khawatir tentang ini, asalkan penyakitnya sembuh, saya akan menyetujuinya. Biaya konsultasi 6 miliar rupiah. Bukan itu yang saya bicarakan, biaya konsultasi tidak masalah. Saat ini, saya ingin tetap low profile. Memiliki kemampuan sejati, tetapi tidak sombong. Sepertinya, Dr. Bai Shui telah menemukan harta karun. Kalau begitu, kita sepakat. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Pak Zhang bilang kau hebat. Dr. Bai Shui masih muda dan berbakat, masa depannya cerah. Kalian ngobrol dulu, saya permisi dulu. Sal, Bai Shui, kenapa kau berdiri begitu dekat denganku? Jujur saja, engkau pernah belajar kedokteran? Bukankah aku sudah pernah bilang, aku dan ayahku dulu pernah belajar beberapa pengobatan tradisional, itu semua hanya ilmu pengobatan Tiongkok campuran, semuanya hanya belajar sendiri. Orang lain menganggapku sampah, hanya engkau yang menganggapku berharga. Kau bukan sampah? Jangan bicara seperti itu tentang dirimu sendiri. Apa aku, Bai Shui, seorang lulusan kedokteran, adalah orang bodoh? Yang dulu bersikeras memilih menikah dengan sampah. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Kau pasti akan sukses suatu hari nanti. Kau benar-benar berpikir aku akan sukses? Tentu saja. Aku akan membuktikannya padamu. Kalau begitu aku akan mendukungmu. Lalu kenapa dulu kau memilih menikah denganku tanpa syarat? Apakah karena kau sedikit menyukaiku? Aku? Dr. Bai Shui, direktur memanggil Anda. Baik. Xingle, aku... Baiklah, aku tahu. Pergilah. Kurasa aku sudah tahu jawabannya. Kau tahu siapa yang kutemui di Sucheng? Benar, dia adalah Xingle. Tak disangka dia tidak mati,
malah bersembunyi di tempat kecil seperti Sucheng. Menurutmu, apakah dia akan kembali ke Dijing? Tenang saja, kukira dia pasti tidak akan kembali. Tidak lama lagi, Dijing akan bergejolak. Meskipun penyamaranmu cukup bagus, tapi tetap saja kutemukan Leng Sha. Aku sangat menantikannya. Sialan, hari ini wanita jalang itu mencuri semua perhatian. Bukan hanya mencuri perhatian, tapi juga mengancam posisi kita berdua. Tidakkah kau lihat? Nenek memberinya banyak muka, menaikkan jabatannya menjadi dokter utama, gajinya naik 5 kali lipat. Tenang saja, aku akan melakukan segala cara untuk menghancurkannya. Ya, remukan dia, seperti meremukan seekor semut. Dan juga si pecundang itu... Tidak, ayah. Maksud ayah, nenek berubah pikiran, ingin melatih Bai Shui. Itu tidak bisa. Akulah pewaris pertama keluarga putih. Apa itu Bai Shui? Kau tidak lihat sikap ibu hari ini? Bukankah dia sedang menjelek-jelekan kita? Sialan. Wanita jahat itu terlalu banyak berharap. Bukankah dia suka pamer? Aku akan membuatnya pamer sepuasnya. Apa yang ingin kau lakukan? Ayah, aku berencana begini. Hahaha. Bagus, sungguh bagus. Wanita itu terkenal sebagai perempuan yang suka membuat keributan. Jika Bai Shui memprovokasinya, ibu pasti akan mengusirnya. Hahaha. Sayang, malam ini tergantung padamu. Tenang saja. Tapi ketika Siang Ran menjadi gila, dia sangat menakutkan. Kau tidak takut? Dia akan menghancurkan rumah sakit kita. Biar saja dia membuat keributan, asal Bai Shui bisa diusir. Lagi pula, cepat atau lambat, rumah sakit ini akan menjadi milik. Baiklah, tunggu kabar baik dariku. Pergilah, sayang. Tunggu aku pulang. Oh ya, jika ini berhasil, malam ini kau harus bekerja keras. Pekerjaanmu sudah kembali? Iya, aku hanya melakukan operasi untuk seorang pasien. Yang benar-benar menyembuhkan pasien itu adalah... Itu artinya, pekerjaanmu sudah kembali. Sebelumnya, nenekmu bilang akan mempromosikanmu menjadi dokter kepala dan juga akan menaikkan gajimu. Apa itu benar? Nenek juga mengumumkan di depan umum bahwa Bai Shui akan dipromosikan menjadi dokter kepala dan gajinya akan dinaikkan 5 kali lipat. Sudahlah, ini bukan urusanmu. Ini semua berkat Bai Shui. Bu, sebenarnya, Xing Li... Cepat buatkan Bai Shui makanan ringan. Kapan kamu akan bercerai? Kita tidak bicara tentang villa mewah, apartemen 100 meter persegi, seharusnya cocok untukmu kan? Kalau bukan karena pernikahan darurat itu, mana mungkin kamu menikah dengannya? Bu, pelan-pelan saja. Aku memang mau berteriak, kalau dia punya rasa malu, dia akan pergi. Tunggu, kamu masih ingat Deng Yingjun? Aku ingat, bukankah dia pergi ke luar negeri 3 tahun yang lalu? Sekarang dia sudah kembali setelah belajar. Dia adalah wakil kepala dokter di rumah sakit kota, muda dan berbakat. Keluarganya bergerak di bisnis farmasi, memiliki 3 atau 5 villa, 7 atau 8 mobil, itu biasa saja. Lalu bagaimana? Ku dengar dia masih mencintaimu. Lagi pula, kalian berdua adalah ahli bedah. Kalian adalah pasangan yang serasi. Bu, sudah ku bilang, aku tidak akan bercerai. Orang bijak memilih tempat tinggal yang baik. Deng Yingjun menelepon dan bilang, besok dia akan datang mengunjungi kita. Dia ingin melanjutkan hubungan denganmu. Aduh, aku tidak percaya. Aku tidak bisa memisahkan kalian. Aku tidak bisa tidur lagi. Bukankah menikah itu, pria dan wanita hidup bersama, selama sisa hidup mereka? Selama 3 tahun ini, Chen Xiaoyu selalu merawatku dengan sangat baik. Aku sudah benar-benar terbiasa dan tidak ingin melakukan perubahan apapun. Apakah ini masih belum cukup? Apakah yang dia maksud adalah
ingin punya anak denganku? Ternyata, menikah denganku hanyalah sebuah jalan keluar sementara. Sama seperti saat aku melarikan diri ke Surabaya, itu juga hanya tindakan sementara. Sudah jam 7 lebih, kamu masih tidur? Aku ada tamu siang ini, ambillah 10.000 rupiah ini, beli makan siang di luar. Baiklah. Tidak berguna, tetap saja tidak berguna, tidak punya harga diri sama sekali. Beres-beres siap-siap kerja, Perasaan di antara kita sebenarnya apa? aduh, kerja yang benar. Jangan banyak bicara. Orang-orang di sini bisa membuat gemetar seantero Suzo. Siapa sebenarnya? Masuk dan kau akan tahu. Kak Cheng, kenapa engkau di sini? Aku mengkhawatirkan penyakit pamanmu. Aku sengaja mengundang tabib muda ini. Halo, saya Chen Xingle. Kak Cheng, kau bercanda denganku kan? Tentu saja tidak. Romer adikku. Disembuhkan olehnya. Seperti kata pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Penampilan bisa menipu. Mengenai penyakit pamanmu, sudah berobat ke semua rumah sakit besar kecil di Suzhou. Biarkan dia mencobanya. Tidak perlu. Aku sudah mengundang Tabib Du dari Bawantang. Ketenarannya, kalian juga tahu, dia akan segera datang. Sedangkan untuk Tuan Chen, saya akan memberi Anda 100 juta rupiah sebagai biaya lelah. Sekarang Anda bisa pulang. Saya tidak menginginkan 100 juta rupiah itu, tapi saya ingin bertanya satu pertanyaan kepada Tuan Siang. Tuan Siang, apakah Anda sering sakit kepala? Terutama nyeri menusuk di sekitar pelipis? Sangat parah? Bagaimana kau tahu? Saya lihat wajah Tuan Siang agak kemerahan, dan area bawah mata terlihat gelap. Suara bicara terkadang terdengar lemah. Ini merupakan tanda ketidakseimbangan yin dan yang, api hati berlebihan dan ginjal kekurangan air. Tuan Siang pasti mengalami insomnia berat. Setidaknya sudah begadang selama 7 atau 8 malam. Anda benar sekali. Sudah ku bilang dia tabib sakti kan? Kau tidak percaya. Ini hanyalah penyakit anak muda yang bisa dilihat oleh siapa saja. Tuan Siang, jangan sampai tertipu oleh orang tertentu. Anda tabib Du dari Bawantang ya? Saya Chen Xingle. Tuan Siang, sekarang banyak sekali penipu. Anda jangan sampai tertipu oleh orang seperti ini. Hei, kakek tua. Sudahlah, Kak Cheng. Kalau begitu, kalian berdua silakan tinggal. Saya akan memanggil ayah saya. Bukankah ini Xiang Hai Chao, orang terkaya di kota Su, yang sering muncul di TV? Chen Xiaoyu juga datang. Paman Siang, saya dengar tentang penyakit Anda. Saya sengaja mengundang seorang tabib muda untuk Anda. Muda dan berbakat, luar biasa. Ayah, ini Dokter Du yang saya undang khusus dari Bawantang untuk Anda. Dengan keahlian medisnya, penyakit ayah akan sembuh total. Kalau begitu saya merepotkan Dokter Du. Jika penyakit aneh saya ini benar-benar bisa sembuh total, biaya pengobatannya silakan katakan saja. Tuan Siang, Anda terlalu sopan. Putra Anda sebelumnya mengatakan 3 juta untuk biaya pengobatan. Tapi selama bertahun-tahun ini, apa yang telah Anda lakukan untuk masyarakat Sucheng? Kami semua melihatnya. Bawantang memberi Anda diskon 50%. Anda hanya perlu membayar 1.500.000 rupiah. Cukup. Kalau begitu, Dokter Du, tolong segera periksa ayah saya. Ayah saya sejak Imlek tahun lalu, tubuhnya ditumbuhi lumut hijau seperti ini. Seperti lumut, awalnya hanya sedikit, kemudian semakin parah, menyebar ke seluruh tubuh. Dokter Du, tolong lihat. Hahaha, tidak apa-apa. Haha,
Hanya terlalu banyak kelembapan yang menyebabkan energi negatif. Selama saya mengeluarkan jarum perak andalan saya untuk menghilangkan kelembapan, ditambah dengan Hezong Hua Shitang, diminum pagi dan sore, sebulan kemudian akan sembuh total. Hahaha. Kalau begitu, Dokter Du, cepatlah tusuk jarum untuk ayah saya. Baik. 3 jarum akupuntur penghilang dingin dengan moksibusi. Lumayan juga wawasanmu. Bukan penipu abal-abal. Tuan Chan, lebih baik tenang dulu. Jangan mengganggu Dokter Du. Kempes, Dokter Du, Anda benar-benar dokter yang hebat. Ah, tidak sehebat itu. Bagaimana kalau saya tuliskan resep lagi, agar Pak Siang bisa pulih sepenuhnya? Hah? Ilmunya belum matang, tidak pantas disebut dokter hebat. Kau gagal menipu, lalu mulai memfitnah. Chan Xinglei, demi Kak Cheng dan Nenek Zhang, aku masih memberimu sedikit rasa hormat, tapi sekarang kau sudah keterlaluan. Seluruh kota Su, siapa yang tidak tahu kau itu? Pecundang terkenal, pria benalu, kau berani-beraninya mengejek Dokter Du, pelayan, usir dia. Apakah aku penipu atau bukan? 1/4 jam lagi akan terbukti. Dokter Du, Anda takut ketahuan? Omong kosong, aku tidak takut apapun, tapi aku tidak bisa dipermainkan olehmu dengan sia-sia. 1/4 jam lagi, jika Pak Siang baik-baik saja, kau harus bersujud dan minta maaf padaku. Bocah, taruhan ini berani kau terima? Saya setuju, tetapi taruhan ini bukan hanya sepihak. Kalau kemampuan medismu tidak bagus, dan saya berhasil menyembuhkan penyakit Pak Siang. Hahaha. Anak kemarin sore, kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit Pak Siang, saya akan berguru padamu. Dokter Du, bagaimana Anda bisa berguru pada pecundang seperti ini? Pak Minggardi, Anda tenang saja. Saya sangat percaya diri dengan kemampuan medis saya. Setelah 15 menit, saya pasti akan membuat pecundang penipu ini ketahuan belangnya. Kalau begitu, tunggu 15 menit lagi saja. Pak, apakah Papa merasa ada yang tidak nyaman di badan? Dibandingkan hari hujan sebelumnya, terasa jauh lebih ringan. Anak kemarin sore, dengar itu? Chen Single, berani bertaruh, berani kalah. Sekarang kamu harus bersujud kepada Dokter Du kami. Apa aku benar-benar salah menilai orang? Minggardi, suruh pengurus rumah bawa alas duduk kemari. Anak muda, kalau tidak punya kemampuan, belajar yang baik. Jangan membual, itu tidak baik. Saya tidak membual. Papa kenapa, Pak? Ayah, kau kenapa? Dokter Du, tolong lihat ayahku. Ini tidak mungkin. Saya baru saja mengeluarkan hawa dingin dari tubuhnya. Denyut nadinya ini sama sekali bukan seperti orang sakit. Denyut nadi ini tentu saja bukan seperti orang sakit. Ini keracunan. Keracunan? Pak Siang, tolong berbaring dan buka bajumu. Ikuti saja kata Tuan Chen. Baik. Racunnya sudah menyebar ke jantung. Jika terlambat 10 atau 15 hari lagi, aku pun akan kesulitan. Teknik akupuntur apa ini? Dokter Du, lebih baik kau diam. Jangan ganggu Tuan Chen. Tidak punya pengetahuan seperti ini, lebih buruk dari penipu sepriku. Hilang. Bagus. Chen Xiaoyu, tadi saya salah menilai Anda. Saya salah paham. Saya minta maaf kepada Anda. Saya ingin memberikan 10 juta rupiah sebagai biaya konsultasi, sebagai tanda permintaan maaf. Pak Chen Xiaoyu, saya telah berprasangka buruk dan salah menilai Anda. Saya minta maaf kepada Anda.
Tidak masalah. Saya tahu saya tidak salah menilai orang. Siapapun yang berani mengatakan kamu tidak berguna, pecundang, saya yang pertama akan melawannya. Dr. Du, bagaimana dengan taruhanmu dengan saudara laki-lakiku? Bagaimana? Karena Dr. Du tidak bisa menerima kekalahan, saya tidak ingin mempersulit seorang senior. Biarkan dia pergi. Siapa yang kamu bilang tidak bisa menerima kekalahan? Kamu sama seperti saya, memberi beberapa suntikan kepada Pak Surya, sama saja hanya menyembuhkan gejalanya, bukan akar masalahnya, paling-paling seri. Sekarang saya menerimamu sebagai guru, jika 15 menit kemudian Pak Surya mengalami ruam kulit lagi, bukankah saya akan sangat rugi? Siapa yang kamu bilang hanya menyembuhkan gejalanya, bukan akar masalahnya? Pak Chen Xiaoyu, Anda baru saja mengatakan bahwa ayah saya diracuni. Kami bahkan tidak tahu racun apa itu. Dan apakah racun itu sekarang sudah bersih dari tubuhnya? Kali ini sudah bersih, tapi tidak sepenuhnya. Pak Siang, silakan lihat. Ini jelas hanya meredakan gejala, bukan menyembuhkan penyakitnya. Penipu ini sedang membual lagi kepada Anda. Lalu, apakah Tuan Chen tahu bagaimana racun di tubuh ayah saya bisa dihilangkan sepenuhnya? Dan bisakah Anda mencari tahu siapa yang racuni ayah saya? Ya, siapa yang berani meracuni Paman Siang? Dari mana Anda mendapatkan liontin giok di leher Anda? Ini hadiah ulang tahun dari putri saya. Katanya ini adalah artefak yang digali dari lembah serangga Yunan. Dia juga menghabiskan banyak uang untuk itu. Karena rasa baktinya, saya selalu memakainya. Begitu. Bisakah Anda meminjamkan liontin giok itu kepada saya? Aduh, saudara, kita sedang membicarakan Paman Siang yang keracunan. Jika kamu menyukai barang antik, nanti saya akan berikan kepadamu 10 atau 8 buah. Kita selesaikan dulu masalah ini, mengerti? Dia sama sekali tidak tahu penyebab keracunan Direktur Siang, dia hanya mengelabui kalian. Tuan Chen, tidak apa-apa jika Anda benar-benar tidak dapat menyembuhkannya atas usaha Anda mengeluarkan racun dari ayah saya akan tetap membayar biaya konsultasi Anda. Namun, tolong jangan memperburuk kondisi ayah saya. Mingli, jangan bicara sembarangan. Tolong ambilkan alkohol medis, Pak Siang. Makam kaisar zaman dahulu, untuk mencegah orang lain menjarah makam, penguasa akan mengoleskan racun mematikan pada perhiasan. Ada satu jenis racun yang parah akan membuat seluruh tubuh ditumbuhi lumut hijaunya perlahan berubah menjadi hitam, dan dalam waktu kurang dari 6 bulan akan mati mendadak. Benar juga, penyakit anehku ini juga dimulai sejak hari ulang tahunku, dan sekarang sudah 6 bulan. Chen Xiaoyu memang sangat terampil dan berpengetahuan luas, luar biasa. Tuan Chen Xiaoyu, tadi jika ada yang saya lakukan tidak benar, mohon dimaafkan. Saya kurang berpengalaman. Tidak apa-apa, saya terlalu sederhana selama 3 tahun ini. Racun Paman Siang sekarang sudah sembuh total. Tabib Du, apa yang ingin kau katakan pada saudaraku? Saya tidak cukup terampil. Saya bersedia bersujud dan mengangkatmu sebagai guru. Tidak perlu menjadikanku sebagai guru. Murid tua sepertimu dengan bakat biasa saja. Lupakan saja. Aduh, Xiaoran masih memiliki liontin giok yang lain. Ya, Xiaoran membeli 2 liontin giok saat itu. 1 diberikan kepada ayah dan 1 lagi dia pakai sendiri. Aduh, aku harus segera meneleponnya. Aku sampai lupa hal sepenting ini. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Anak ini, entah di klub mana lagi dia, tertidur pulas. Sejak menjadi influencer, dia semakin tidak bertanggung jawab. Tenang saja, asalkan dia melepas liontin giok itu, aku bisa datang lagi besok. Tuan Chen Xiaoyu, merepotkan Anda sekali. Lalu untuk biaya 10 juta? Tidak perlu, kau benar-benar menganggapku sebagai penipu. Bukan. Nah, setidaknya harus sesuai dengan biaya konsultasi dokter. Bai Sui sekarang dipromosikan menjadi dokter utama. Biaya pendaftarannya sepertinya 30 yuan. Nah, beri aku 30 yuan. 30 yuan. Cukup untuk naik taksi. Jangan begitu. 30 yuan tidak cukup untuk naik taksi. Aku akan mengantarmu pulang dengan mobilku. Tuan Chen benar-benar berbudi luhur. Aku Siang merasa malu. Saudaraku, penyakit pamanku berkat dirimu. Jika ada sesuatu di masa depan,
Beritahu aku pasti akan mengurusnya. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Tidak perlu sungkan. Menjamu tamu di rumah. Seorang pria. Jangan-jangan ibu mertua. Diam-diam berselingkuh dari ayah mertua. Ya. Deng kecil, sudah 3 tahun berlalu. Kau masih setia pada Bai Sue keluargaku. Bai Sue sangat baik, layak untuk semua pria. Terobsesi padanya. Bukankah aku menyuruhmu lebih banyak jalan-jalan di luar? Bu, tidak ada AC di luar. Panas. Kenapa engkau tidak mati kepanasan di luar? Seorang pria dewasa selalu berdiam diri di rumah. Bibili, aku lihat. Sampai ini mungkin sudah terbiasa numpang hidup. Terbiasa kan? Siapa kau? Dia teman SMA Bai Sue. Hubungan mereka sangat baik. Kalau bukan karena dia pergi ke luar negeri untuk ujian doktor 3 tahun lalu, mana mungkin ada urusanmu? Oh. Single, saya tampan dan kaya, dan juga seorang ahli bedah. Di rumah sakit terbesar di Sucheng, saya bisa memberi Bai Sue kehidupan terbaik. Sedangkan kamu hanya bisa memberinya beban. Saya sarankan kamu sadar diri, ceraikan Bai Sue hari ini, bebaskan dia. Tidak berguna, kamu dengar tidak? Deng benar. Orang harus tahu diri. Bu, ibu jangan sampai tertipu. Seseorang yang ingin menjadi orang ketiga dan ingin menghancurkan keluarga orang lain, bagaimana mungkin dia orang baik? Kamu bicara omong kosong. Bicara yang benar. Pokoknya dia lebih baik darimu. Deng, jangan marah padanya. Jangan pedulikan pecundang ini. Bibili, menurut saya, orang yang tidak kompeten hanya bisa mengoceh. Gawat, Bai Sue kenapa-napa. Seorang pasien membuat keributan di rumah sakit. Nenek Bai Sue sekarang memecat Bai Sue. Bibili, tenang saja. Kita sekarang pergi ke rumah sakit. Saya belajar di luar negeri selama 3 tahun. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Bai Sue, mungkin bisa saya coba lihat. Lagi pula, saya di Sucheng juga punya beberapa koneksi. Tidak akan terjadi apa-apa. Deng, andai saja kamu menantu saya, tidak seperti pecundang itu. Sampah, kamu juga naik mobilku, biar kamu tahu apa itu pria sejati. Nah, karena kamu sangat ingin menjadi sopir gratis saya, kalau begitu, silakan. Kamu hanya bisa omong kosong. Saya tidak peduli, kalau kamu hari ini tidak menyembuhkan penyakit saya, kamu pergi saja dari Sucheng. Nyonya Siang, ini penyakit kulit, seharusnya pergi ke dokter kulit. Saya dokter bedah, tidak menangani hal ini. Apa tidak menangani? Penyakit ruam merah Lita, bukankah kamu yang menyembuhkannya? Kamu mau membohongi saya? Kamu tahu siapa ayah saya? Hai Chao Xiang dari Dinas Kesehatan Sucheng, khususnya menangani kalian, dokter gadungan penipu ini. Putri Hai Chao Xiang, bagaimana dia bisa ada di sini? Aduh, kau ini. Sampah sok pahlawan. Tahu siapa dia? Betul. Diam kau. Minggir sana. Baiklah, aku minggir. Lihat saja apa yang kau bisa. Bai Sue, jangan takut. Soal ini akan kurus dengan baik. Deng, bukankah ini pria menjijikan yang dulu mengejarku saat SMA? Ngapain kau di sini? Aku yang mengundangnya. Kalau tidak, kau masih mengharapkan pecundang itu membantumu? Bu, sudah berapa kali ku bilang, dia bukan pecundang. Jangan bicara seperti itu tentang suamimu sendiri. Bai Sue, ibumu benar. Dia sama sekali tidak bisa melindungimu dengan baik. Seperti kejadian hari ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hei, aku tidak punya waktu untuk melihat drama keluarga kalian ini. Aku cuma tanya, kau mau berobat atau tidak? Aku punya 10 juta pengikut, seorang selebgram terkenal. Hujatan netizen saja bisa menenggelamkan kalian. Bisa menenggelamkan kalian. Nona Siang, nama saya Deng. Saya wakil direktur beda di rumah sakit kota. Ayah saya dulu pernah makan malam dengan ayahmu. Kau ingat? Tidak kenal. Zaman sekarang, sampah apa saja mau mengaku sebagai kerabat keluargaku. Kau ini siapa? Bai Sue, dia sakit apa? Saya belajar di luar negeri selama 3 tahun. Mungkin saya bisa membantu. Tidak seperti orang tertentu, malah menertawakanmu saat terjadi masalah. Dia menderita penyakit kulit,
perlu pergi ke dokter kulit. Kau seorang ahli bedah, apa kau bisa mengobatinya? Oh, jadi kalian semua memang dokter palsu. Bahkan kurap kecil ini, kau tidak bisa mengobatinya. Aku akan menelpon untuk melaporkan kalian sekarang. Nona Siang, tunggu sebentar. Nona Siang, masalah ini tidak ada hubungannya dengan rumah sakit Bai. Betul. Kami akan segera memecat Bai Sue yang suka cari muka ini. Silakan tenangkan diri, minum teh. Kau pikir dengan memecat seorang dokter palsu, masalah ini selesai? Jangan khawatir, kami akan memberikan kompensasi atas kerugian finansial Anda dan merekomendasikan Anda ke rumah sakit terkenal. Untuk mengobati penyakit ini, bagaimana? Aku bisa mengobati penyakitmu. Chen Xinglei, pecundang sepertimu sekarang muncul. Berlagak sok pintar, sok jagoan, kau bisa mengobati penyakit ini. Jangan membuat masalah lagi untuk rumah sakit Bai kami, oke? Kau mencoba menipuku? Seluruh Sucheng, siapa yang tidak tahu kau? Pecundang yang numpang hidup, masih ingin memeriksaku. Penyakitmu ini mungkin sudah dimulai sejak 6 bulan yang lalu. Kau tidak hanya memiliki kurap di wajahmu, tetapi seluruh tubuhmu dipenuhi kurap. Terutama, kurap di dadamu sudah berubah menjadi hitam. Apa aku benar? Bagaimana engkau tahu? Sudah kubilang, aku bisa sembuhkan penyakitmu. Kalau begitu, cepatlah periksa aku. Sialan, Chen Xiaoyu. Sampai ini, Xiaoran, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma sampah. Dia sudah jadi sampah selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa mengobati orang? Kukatakan padamu, dia hanya pecundang. Hei, diam! Kau mau kubuat engkau tidak bisa hidup di Surabaya? Chen Xiaoyu, jangan bengong. Cepat obati aku. Aku tidak akan mengobatimu, kecuali... Kecuali apa? Berapa yang kau inginkan? 5 juta atau 10 juta? Sebutkan saja harganya. Aku tidak butuh uangmu. Lalu apa yang kau inginkan? Kecuali kau meminta maaf pada istriku. Chen Xiaoyu, apa kau gila? Kau mau aku minta maaf padanya? Ya, minta maaf padanya. Kalau tidak, aku tidak akan mengobatimu. Penyakitmu ini kalau dibiarkan 10 atau 15 hari lagi, tidak akan bisa disembuhkan siapapun. Chen Xiaoyu, beraninya engkau mengutukku? Siapa yang memberimu keberanian? Kau hanyalah seorang pecundang. Kubilang padamu, kau membuatku marah. Kalian keluarga Bayao membuatku marah. Sekarang aku akan menelepon ayahku, melaporkan kalian dokter palsu ini, melaporkan rumah sakit palsu ini. Tunggu saja sampai kalian bangkrut. Dasar kau tidak berguna. Kau benar-benar ingin menghancurkan rumah sakit keluarga Putih dan membuat semua orang kehilangan pekerjaan? Benar, Putih Bai Sue. Kenapa engkau bersikeras menikah dengan sampah yang menyusahkan ini? Bagus, sekarang kau puaskan. Kita semua akan menderita kelaparan. Semua ini karenamu. Jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Meskipun kehilangan pekerjaan ini, aku tetap seorang dokter dan masih bisa bekerja di rumah sakit lain. Kalian para perawat dan dokter palsu masih mau menipu orang. Aku sudah menelepon sepupuku. Dia bertanggung jawab atas semua rumah sakit di daerah ini. Dia akan segera datang untuk menyegel rumah sakit kalian dan mencabut semua lisensi dokter kalian. Semua izin praktik dokter kalian akan dicabut. Ini semua salahmu, Chen Xiaoyu. Nona Siang, jangan marah dulu. Aku akan menghajar Chen Xiaoyu untuk melampiaskan kemarahan Anda. Anda orang yang berjiwa besar, jangan lampiaskan kemarahan Anda pada orang-orang yang tidak bersalah seperti kami, kan? Berani kau. Apa yang tidak berani kulakukan? Kemari dan berlututlah untuk meminta maaf kepada Nona Siang. Nenek, sampah ini memukulku. Katakan sesuatu yang adil, Nenek. Penanggung jawab Rumah Sakit Putih ini siapa? Siapa? Pak Siang, saya penanggung jawab Rumah Sakit Putih. Sebenarnya semua ini hanya kesalahpahaman. Anda... Kesalahpahaman apa? Saya datang ke sini karena ada keluhan. Rumah sakit kalian tidak bisa mengobati penyakit. Bukankah ini menipu pasien? Saya lihat kalian tidak perlu perbaikan. Langsung cabut saja izinnya. Dan juga dokter yang menolak mengobati sepupu saya, itu siapa? Dia. Semua ini karena dia tidak ada hubungannya dengan saya. Gadis ini sangat cantik. Kau siapa? Minggir. Wanita ini melakukan malapraktik, harus ikut saya kembali untuk diselidiki. Aduh. Lepaskan aku. Anda kepala siang kan? Kapan dinas kesehatan berhak menangkap orang?
Mana pemberitahuan resminya? Tunjukkan padaku. Dasar pengecut, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Ya, lepaskan. Sialan, hari ini kalian semua tidak akan bisa lari. Siapa yang memberimu hak sebesar ini? Kakak, kenapa engkau datang? Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Adik saya sedikit kurang waras, Anda berjiwa besar. Mohon dimaafkan. Saya bersedia menanggung semua kerugian Rumah Sakit Putih. Kakak, apa kau sudah gila? Kenapa kau bicara dengan sampah ini? Dengan nada rendah hati? Diam. Aku. Ku bilang diam. Kak, kau membentakku demi sampah itu? Kau membentakku? Direktur siang, penyakit adikmu bisa kuobati, tapi aku tidak mau mengobatinya. Saya akan menyuruhnya meminta maaf kepada Anda. Kak, kenapa engkau bersikap rendah hati pada orang tidak berguna ini? Jelas-jelas rumah sakit mereka tidak berguna, tidak becus. Sekelompok dokter palsu tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Aku menyuruh sepupuku mencabut izin mereka. Kenapa? Salahkah aku? Salah. Kakak, bagaimana engkau bisa memukul Ran? Aku belum memukulmu. Ran dimanja oleh ibuku, tidak mengerti apa-apa, tidak masalah. Apa kau juga tidak mengerti? Lagi pula, Bai Sui adalah dokter bedah. Bagaimana dia bisa mengobati penyakit kulit Ran? Dia keluar rumah tidak pakai otak, kau juga tidak pakai otak. Dan apa hakmu, tanpa izin dari atasan, menyegel Rumah Sakit Putih sebesar ini? Apa kau masih ingat kenapa kau terjun ke politik? Hanya seorang kepala seksi, hanya pelayan masyarakat. Kau malah menyombongkan diri. Apa kau harus membuat ayahku juga terlibat? Kakak, saya salah. Saya tidak berani lagi. Maafkan saya kali ini saja. Yang tua memaafkan yang muda. Meminta maaf padaku untuk apa? Kau seharusnya meminta maaf kepada mereka berdua. Saya minta maaf. Maaf, Dr. Chen. Tadi saya seharusnya tidak kasar kepadamu. Dan juga Dr. Bai. Saya minta maaf karena kesalahan penilaian saya telah menyebabkan banyak masalah bagimu. Saya akan pergi sekarang. Keluargaku, aku tidak bisa memutuskan. Semuanya terserah istriku. Sayang, bisakah kau memaafkannya? Kesalahan yang disadari adalah kebaikan. Semoga kepala seksi siang bertindak adil di kemudian hari. Pasti. Kepala seksi siang, nanti kalau seenaknya menangkap istriku. Tidak. Saya jamin padamu, nanti hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Pergi sana. Kau masih diam di sini? Kenapa belum minta maaf? Aku tidak mau minta maaf. Sejak kecil, bahkan ayah tidak pernah memukulku. Kau berhak apa membela orang luar dan menyalahkanku? Tunggu saja. Ku bilang, aku tidak akan melepaskanmu. Rumah sakit ini, jangan harap hidup tenang. Diam. Kau tahu dia hari ini baru saja menyembuhkan penyakit aneh ayah kita dan tidak meminta bayaran sepeser pun. Ayah kita terkena penyakit aneh. Itu karena 2 liontin giok yang kau beli. Itu barang dari tumpukan mayat, semuanya diolesi. Racun yang sangat kuat, jadi engkau dan ayah jadi berjamur hijau. Kalau Dr. Chen tidak mengobatimu, kau tidak akan hidup beberapa hari lagi. Tabib, saya salah. Anda berjiwa besar, tolong selamatkan saya. Sudah kubilang. Orang yang harus kau minta maaf, bukan aku, tapi istriku. Dokter Bai Sui, saya salah. Sebelumnya, saya yang salah. Saya minta maaf, saya akan ganti rugi, apapun akan kulakukan. Kumohon, minta suamimu untuk menyelamatkanku. Sejak keracunan, ku hampir gila. Bisakah kau bayangkan seorang wanita dengan wajah penuh lumut hijau? Aku juga sedang panik. Kalau bukan karena pesta tadi malam, istri Bai Yao, Mei Mei, dia bilang, oh menyembuhkan ruam merah lita. Katanya penyakit kulit apapun, bisa kau sembuhkan. Aku juga tidak akan datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Nona Siang, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin istriku mengatakan hal seperti itu? Omong kosong, kalau bukan istrimu yang setiap malam berkeliaran memberitahu orang lain, bagaimana aku bisa tahu? Aku tidak pernah berbohong. Nenek putih, inilah cucu dan tradisi keluarga kalian. Nenek putih, cucu dan cucumu ini lumayan juga
berani menjadikan adikku kambing hitam? Nenek, jangan dengarkan omong kosong orang luar ini. Bagaimana mungkin aku dan Mei Mei melakukan hal yang tidak bermoral seperti ini? Minta maaf pada Bai Shui, sekarang juga. Bagaimana? Masih mau menunggu aku mengusir kalian dari keluarga putih? Maafkan aku, Bai Shui, aku khilaf. Anda begitu murah hati, maafkan aku, bolehkah? Itu tidak bisa. Kau hampir membuatnya ditangkap. Minta maaf saja sudah cukup. Apa lagi yang kau inginkan? Setidaknya harus ada sedikit permintaan maaf. Kalau begitu, layani istriku selama 1 bulan. Cih, dasar pengecut. Mimpi saja engkau. Bagaimana kalau kita minta nenek untuk memberikan keputusan yang adil? Apakah permintaanku berlebihan? Permintaan ini sama sekali tidak berlebihan. Bai Yao, mulai hari ini kau diturunkan menjadi dokter magang. Bulan ini kau magang di departemen Bai Shui. Bisakah kau menjadi dokter tetap? Bai Shui yang akan menilainya. Nenek, Anda tidak bisa melakukan ini. Aku seorang dokter ahli. Kenapa tidak bisa? Cepat kembali dan renungkan. Dokter Bai Shui, aku mohon, minta suamimu untuk menyelamatkanku. Aku benar-benar ingin hidup. Xingli, bagaimana kalau kau menyelamatkannya? Karena istriku sudah bicara, maka aku akan mendengarkannya. Kantor ini untuk kalian obati pasien. Kita semua keluar. Pak Chen, dulu saya terlalu sombong. Maaf. Pak Chen, kalau begitu saya permisi dulu. Saya akan membawa adik saya pulang. Ayah saya meminta saya untuk membawanya pulang. Beruntung saja. Oh, orang ini belajar di luar negeri selama 3 tahun. Keluarganya juga punya banyak koneksi. Pada akhirnya masih kalah dengan saya yang hanya beruntung saja. Kamu, bukankah hanya sekali berhasil, sombong sekali kamu? Itu masih lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bisa omong kosong. Xingli, kamu benar-benar menyembuhkan penyakit Xiangran, iya? Tentu saja. Lalu bagaimana kamu? Mendekati keluarga Xiang? Bukan mendekati. Hanya saja, sebelumnya Pak Zhang melihat Bai Shui menyembuhkan penyakit adik perempuannya. Kebetulan saya tahu beberapa pengobatan tradisional, jadi saya disuruh untuk mencobanya. Lalu pengobatan tradisional ini kebetulan bisa menyembuhkan penyakit Direktur Xiang. Bisa dibilang kebetulan juga. Penyakit Pak Xiang, bisa dibilang kebetulan. Oh, saya melihat keluarga Xiang sangat peduli padamu. Saya pikir kamu dan keluarga Xiang sudah dekat. Bai Shui, aku datang naik mobil. Mau ikut denganku? Tidak, terima kasih. Aku naik mobil Xingli. Pecundang itu punya mobil dari mana? Cuma skuter listrik kecil, bekas lagi. Kenapa dengan skuter listrik kecil? Aku mau naik skuter listrik bekasnya. Aku tidak mau naik mobil orang lain. Kalau kamu suka naik mobil orang lain, silakan naik sendiri. Tidak bisa, aku ini pria sejati. Aku harus menahan diri. Bai Shui, Chen Xiaoyu hari ini tidak naik skuter listriknya. Naik mobil denganku saja. Tadi saat datang, aku tidak memperhatikan. Jun, ini Mercedes seri baru, ya? Harganya ratusan juta kan? 600 juta rupiah saja. 600 juta rupiah, hampir sama dengan harga rumahku. Lihat dia. Skuter listrikmu itu masih dibelikan Bai Shui untukmu. Kalau kau ingin Bai Shui hidup bahagia, cepatlah bercerai. Bu, kebahagiaan tidak diukur dengan uang. Pak Chen Xiaoyu, saya asisten keluarga Surya. Anda sebelumnya selalu menolak biaya konsultasi dari keluarga Surya. Keluarga Surya merasa tidak enak, khususnya menyuruh saya kemari, melihat Anda kebetulan membutuhkan kendaraan. Mobil butut ini harganya cuma 6 miliar rupiah saja, terimalah. Cuma beberapa miliar. Mobil butut? Pak Chen Xiaoyu, lebih baik Anda terima saja, kalau tidak saya kembali, tidak bisa melapor pada keluarga Surya. Hanya bantuan kecil, tidak perlu disebut-sebut. Lain kali jangan begini lagi. Sayang, silakan. Lihat, asalkan bekerja keras, skuter listrik bekas,
juga bisa berubah menjadi mobil mewah edisi terbatas. Tunggu saja. Kakak, kamu hari ini bersikap terhadap si pengecut, terhadap Chen Xiaoyu, terlalu sopan. Meskipun dia menyembuhkan penyakitku dan ayah, kamu tidak perlu memukulku, lalu memujinya setinggi langit. Bukankah dia hanya mengandalkan beberapa resep pengobatan tradisional Tiongkok? Kamu juga melihat proses penyembuhanmu hanya dengan jarum perak itu. Apakah kamu benar-benar berpikir dia hanya punya beberapa resep pengobatan tradisional Tiongkok? Orang ini menghilang selama 3 tahun, tidak dikenal siapapun. Setelah muncul, dia langsung terkenal. Orang miskin macam apa yang tidak tergoda oleh mobil mewah dan uang jutaan untuk biaya pengobatan? Itu karena dia sebenarnya tidak miskin. Harta benda ini di matanya bukan apa-apa. Lalu kenapa dia sebelumnya tidak menunjukkannya? Siapapun yang memiliki bakat besar, pasti orang yang sabar. Chen Xiaoyu ini tidak bisa diremehkan. Kedepannya, kita mungkin akan sering melihatnya. Kalau kamu benar-benar ingin hidup bahagia dengan Bai Shui, carilah pekerjaan dan biarkan aku tinggal di villa besar. Bu, jangan bicara seperti itu tentang Chen Xiaoyu. Bu, saya pasti akan membiarkan Bai Shui hidup bahagia. Sekarang pergilah masak untuk makan malam. Baik, saya akan masak. Kalau begitu, aku akan mencuci sayuran. Aku akan membantumu. Katakan, Pak Chen Single, 3 tahun lalu ketika Anda meninggalkan Jakarta, Anda meninggalkan semua tabungan Anda kepada saya. Meskipun saya mengerti Anda ingin membantu sahabat Anda memulai bisnis, tetapi bunganya selama 3 tahun mencapai 1 miliar rupiah. Tidak perlu terburu-buru. Begini saja, saya akan menyimpan uangnya di kartu hitam dan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda. Baik. Kenapa hari ini Anda begitu pendiam? Oh ya, saya mau bergosip sedikit dengan Anda. Rumah sakit Chen Single, karena masalah kakakmu, sudah banyak dokter spesialis senior yang pergi. Jika Anda tidak kembali untuk memimpin, keluargamu mungkin akan hancur. Itu bukan rumah sakit saya, dan saya tidak mungkin kembali. Tapi saya masih menunggu kembalinya Sang Raja Dingin. Waktunya belum tepat. Saya harus menunggu sampai jarum sakti keluarga mencapai tingkat pertama. Kukumu yang baru bagus juga. Ya, ini... Hei, Bai Shui, aku haus. Pergi, ambilkan aku segelas air. Bai Shui, masih bengong? Cepat. Bulan ini pertama kali. Pertama kali apa? Ini formulir yang diberikan nenek. Di atasnya ada penilaian kinerja harian kalian. Di belakang nama setiap orang, kalau ada 3 tanda silang, langsung dipecat di tempat. Kalau tidak percaya, kalian bisa coba. Selembar kertas mau menipuku? Bai Shui, kau ini agak terlalu kekanak-kanakan. Selembar kertas? Yang nenek butuhkan sekarang adalah seorang pewaris, bukan pemboros. Dari Rumah Sakit Kota Putih, saudara yang diusir, tidak sedikit kan? Ngomong-ngomong, sekarang, aku adalah dokter yang bertugas, aku punya semua hak untuk mengangkat dan memberhentikan staf di departemenku. Siapapun yang tidak menginginkan bonus 6 bulan, dan juga tidak menginginkan pekerjaan ini, kalian bisa coba. Masih bengong?
Mau aku ambilkan air untuk kalian? Aku akan ambilkan air untuk Dokter Baisue. Kenapa? Masih mau ku beri tanda silang? Baiklah, kau bisa. Perempuan jahat, cepat atau lambat kau akan jatuh ke tanganku. Ada apa dengan mereka? Tidak ada apa-apa. Aku baru saja memberi mereka pelajaran, membuat mereka mengerti arti hidup yang sebenarnya. Akhir-akhir ini amarahmu agak berlebihan. Tunggu sebentar, aku akan segera selesai berkemas. Dokter Kartika, seseorang mengirimmu sebuket bunga besar, sepertinya pengagummu. Mungkin mereka tidak tahu kalau aku sudah menikah. Buang saja. Bunga dari Deng Yingjun sudah diterima? Sepertinya ibu mertua masih belum menyerah untuk memisahkan kita. Bu, aku tidak suka Deng Yingjun. Jangan membuat masalah untukku. Hanya mengirim bunga saja. Kenapa? Pecundang itu cemburu? Cemburu? Bu, bukan karena dia, tapi karena aku tidak suka. Sudahlah, jangan marah lagi. Istirahatlah. Aku akan memasak. Kukira kau sudah tenang. Ternyata engkau masih mencari cara untuk selingkuh. Suhu 30 derajat lebih, ya ampun. Aduh, sepertinya hari ini aku cuma bisa tidur di lantai. Makan es batu saja biar agak adem. Single, kenapa? Ake di ruang tamu rusak. Ake rusak, besok aku panggil tukang servis. Lalu malam ini, bagaimana? Malam ini, aku tidur di lantai. Sebenarnya aku makan es batu, sudah tidak terlalu panas. Single kecil, dasar kau, kenapa kau bersemangat di saat seperti ini? Sembunyi kau. Sudah kembali. Di rumah ini, kalau memelihara anjing lagi, posisiku mungkin lebih rendah dari anjing. Single, aku baru saja melihat suhu malam ini 37 derajat. Kalau kau tidur di luar, mungkin kau akan kepanasan. Bagaimana kalau kau tidur di kamarku? Kamu, malam ini ke atas sini, aku kamar, tidur. Ini rasanya kurang pantas. Apanya yang kurang pantas? Bukankah kita suami istri? Kamu ini laki-laki, kok malu-malu begitu? Cepat bawa bantalmu masuk. Baisue, apa ini tidak terlalu cepat? Cepat apanya? Kamu lihat pasangan lain, seperti kita, sudah 3 tahun. Sudah diundang seperti ini, kalau tidak masuk, aku single hari ini, benar-benar bukan laki-laki. Malam ini akhirnya bisa jadi laki-laki sejati. Baisue, aku datang. Ekspresimu kenapa begitu? Ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Tidak kusangka kamu menyuruhku tidur di lantai. Sebenarnya aku membuat bayi, aku belum siap. Tidak perlu bicara. Aku mengerti. Aku juga tidak mau melakukannya denganmu tanpa
Dasar cinta. Aku akan menunggumu sampai engkau siap. Baisue, aku akan menunggumu. Xingle, tadi malam... Tidak apa-apa. Pelan-pelan saja. Baisue, ayo pergi. Mobilku ada di depan kompleks. Pengganggu sekali. Jangan ganggu aku mengantar istriku kerja. Kerja? Baisue, bukankah aku sudah bilang, kemarin ada reuni SMA hari ini, kau tidak ikut? Reuni? Iya, bukankah tertulis di kartu kecil, aku akan menjemputmu. Oh, aku tidak lihat, sudah kubuang. Dan juga, Dr. Deng, untuk kedepannya, tolong jangan ganggu kehidupan kami suami istri. Tolong. Kok ambulansnya belum datang juga ya? Halo, saya dokter dari Rumah Sakit Putih. Sudah berapa lama kondisinya seperti ini? Kira-kira 5 menit, tadi sedang bermain tiba-tiba muntah, lalu pingsan. Hati-hati, kenapa begitu keras? Ibu, jangan khawatir, saya dari Rumah Sakit Rakyat, wakil direktur dokter, biar saya lihat. Dokter, tolong anak saya. Demam. Setidaknya 38 derajat dan juga disertai gejala menggigil. Muntah, berkeringat dingin, menggigil. Jangan-jangan penyakit itu ya? Kalau iya, sangat gawat. Tidak apa-apa. Hanya demam biasa, ditambah lagi lambung anak agak lemah karena minum air es. Tidak sesederhana itu. Dia mungkin terinfeksi penyakit menular akut. Anakku baik-baik saja, kamu yang kena penyakit menular akut. Ini masalah hidup dan mati, masih sempat sok pintar? Anda jangan khawatir dulu, saya punya buktinya. Sini, beri kompres es. Jangan dikompres es, kamu akan membunuhnya. Deng Yingjun, kau bukan dokter penyakit dalam. Lebih baik kau mendengarkan Satria. Putri, kau memintaku untuk mempercayai seorang pengecut yang tidak pernah belajar ilmu kedokteran. Diam, jika pengobatan anakku tertunda, ku akan membunuhmu. Ini, ada apa ini? Bukankah ini hanya demam biasa? Jika kau tidak ingin anakmu terkena hipotermia parah, menyingkirlah. Membiarkan Satria ini menjadi kambing hitamku bukanlah hal yang buruk. Ibu. Dia bangun. Ternyata dia telah menembus tahap pertama. Dia terkena virus menular akut. Hari ini semua orang harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Baik Shue, kau baik-baik saja? Guru, tidak apa-apa. Saya tidak melakukan kontak langsung dengan pasien dan sekarang sedang menunggu laporan. Baik Shue, kukatakan bagaimana bisa kau begitu tenang? Kau seorang dokter, apa kau tidak menyadarinya? Guru Hao, Anda sudah datang. Lihat dirimu sekarang. Apa yang membuatmu pantas untuk Bai Shue? Guru, jangan bicara seperti itu. Gadis kecil itu akhirnya diobati oleh Xingle. Xingle adalah orang yang rendah hati. Bai Shue, jangan membohongi diri sendiri lagi. Kau masih melindunginya? Ada begitu banyak pria baik di dunia ini, mengapa harus terpaku pada satu orang yang salah? Lagi pula, ada begitu banyak pemuda berbakat di rumah sakit kita. Guru bisa memilih satu secara acak. Bukankah mereka jauh lebih baik daripada anak nakal ini? Orang lain mengatakan itu tidak masalah, tapi kenapa engkau juga mengatakannya? Paman Hao, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Oh, Deng kecil, kudengar kau sudah kembali dari studimu? Ya, sekarang saya berada di rumah sakit kota ketiga, sebagai wakil direktur bedah. Bagus. Lihatlah. Seperti inilah yang disebut pemuda berbakat. Kudengar anak itu sangat tergila-gila padamu. Saat SMA, dia mulai mengejarmu. Kenapa kau tidak pacaran dengan orang lain? Pak Guru, itu sudah masa lalu. Aku sudah menikah. Om Hao, aku masih lajang. Dan masih setia
pada Bai Shui. Setia, ya. Deng, hidupmu di luar negeri. Sangat menyenangkan. Ya, penyakit kelaminmu itu satu demi satu. Sampai sekarang belum sembuh juga. Aku ingin bertanya, Deng, jika kau sangat mencintai Bai Shui, lalu bagaimana engkau bisa tertular penyakit itu? Hah? Bagaimana engkau tahu? Cih, Hang, kau payah. Dan kau juga mencemarkan nama baik orang lain. Hang, tak kusangka kau payah, dan kau juga mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah orang lain seenaknya. Bai Shui, kau masih membela pria seperti ini? Pak Guru, dengarkan aku. Penyakit menular biasa sudah ditangani oleh ahli penyakit dalam terbaik di Sucheng, Yanto. Permisi, siapa dokter yang baru saja mengobati gadis kecil itu? Pak Yang, Dr. Deng Yingjun yang menanganinya. Ini, apakah gadis kecil itu? Ada apa? Dr. Hao, saya bukan yang menangani penyakit gadis kecil ini. Chen Xiaoyu yang menanganinya. Dia Chen Xiaoyu, ada apa? Kalian cari dia saja. Saya yang menangani penyakit gadis kecil itu. Saya bertanggung jawab. Apa benar bocah ini yang menanganinya? Chen Xiaoyu. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia menyembunyikan dirinya selama 3 tahun ini, tapi Guru, dia benar-benar ahli. Dia orang yang sangat terampil. Pak Yang, apakah bocah ini membuat anak itu terluka? Semua salahku. Saat itu aku ada di sana. Aku tidak menghentikannya tepat waktu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah engkau yang memberi akupunktur pada gadis kecil itu? Ya, saat itu gadis kecil itu berkeringat dingin. Kedinginan, tangan dan kakinya kejang tak terkendali. Kulihat dia berdebar-debar dan sesak napas. Wajahnya pucat, matanya gelap, mulutnya lengket. Dari sudut pandang pengobatan Tiongkok, ini adalah gejala khas penyakit dingin. Saat itu aku menggunakan 3 jarum pengusir dingin, api bakar gunung, untuk menghilangkan hawa dingin yang masuk ke jantung dan paru-parunya. Selain itu, ayah dan ibu gadis kecil itu berwajah kuning, lidahnya tebal, matanya cekung, menunjukkan bahwa ini sangat menular penyakit dingin karena virus. Chen Xiaoyu ini memamerkan keahlian di depan ahlinya, berlagak pintar. Tunggu saja. Chen Xiaoyu, pengobatan baratlah yang benar-benar ilmiah. Pengobatan timurmu itu sudah lama terbukti takhayul. Kau benar-benar menggunakan metode itu untuk mengobati gadis kecil itu. Sekarang bagaimana? Jika gadis kecil itu, karena sembarangan akupunkturmu kondisinya memburuk, kulihat bagaimana engkau bisa bertanggung jawab atas ini. Siapa bilang pengobatan timur itu takhayul? Wah, suasananya agak aneh. Jangan-jangan Chen Xiaoyu menyembuhkan gadis kecil itu, Pak Yang. Bukankah ini kesepakatan kita semua? Lihatlah iklan-iklan penipuan kesehatan di TV. Bukankah semuanya penipu pengobatan timur? Bukankah mereka semua penipu pengobatan timur? Mereka menggunakan nama pengobatan timur untuk menipu. Mereka merusak reputasi pengobatan timur. Negeri Tiongkokku yang agung, dengan sejarah pengobatan timur selama ribuan tahun, menurutmu hanya penipuan belaka? Kau seorang dokter, bicara omong kosong seperti ini, apa maksudmu? Jika pengobatan timur berguna, mengapa kondisi gadis kecil itu memburuk? Ini hanyalah tipuan. Siapa bilang kondisi gadis kecil itu memburuk? Berkat akupunktur pemuda ini, akupunktur, kondisinya menjadi stabil. Sekarang dia sudah jauh lebih baik. Tidak memburuk? Jangan bilang kau berharap kondisinya memburuk. Pak Direktur, jangan salah paham. Sebagai seorang dokter, tentu saja saya berharap semua orang sehat selalu. Hanya saja tadi melihat Bapak begitu serius, saya jadi berpikir. Saya cuma punya wajah datar, bukan penyakit parah. Deng, saya beri kamu nasihat, ayahmu mengirim kamu ke luar negeri, agar kamu belajar dengan baik, bukan untuk melupakan asal-usulmu, dan juga jerawat di wajahmu itu hampir tidak tertutupi bedak tebal. Saya sarankan kamu lebih baik perhatikan kehidupan pribadimu, jangan berlebihan. Anak muda, awalnya saya ingin tahu, siapa dokter yang merawat gadis kecil itu? Tak disangka, kamu bicara begitu banyak, sistematis dan masuk akal, sangat bagus. Hanya kebetulan saja. Di hadapan Bapak, saya hanya memamerkan kemampuan kecil. Sekarang, stasiun TV ingin mewawancaraimu. Keluarga gadis kecil itu ingin berterima kasih secara langsung. Hanya tusuk jarum biasa. Tidak perlu. Kalau begitu, bendera pujian yang Bapak terima setiap hari, ya kan? Kalau begitu kalian lanjutkan di sini, menunggu laporan. Saya permisi dulu ya. Dr. Bai Shui, hasil pemeriksaan kalian bertiga sudah keluar.
Mungkin karena waktu kontaknya singkat, jadi tidak tertular. Bagaimana keadaan anak itu? Anak itu tidak dalam bahaya, hanya saja sekarang masih dalam masa observasi isolasi. Selamat ya, kamu menyelamatkan satu orang lagi. Hei, apa yang kau lakukan? Masih ada satu orang lagi di sini. Asisten Bai Yao, untuk apa kamu datang? Aku datang untuk memberi selamat padamu, Dr. Bai Shui. Ada orang yang mengirimkan piagam penghargaan dan plakat untukmu. Nenek bilang, besok akan diadakan perayaan tim medis kota Su. Dia memintamu untuk bersiap-siap. Aku tahu, asisten Bai Yao. Ayo pergi. Kau, Hengki, beraninya kau pecundang. Dr. Deng, aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku bisa membantumu. Sebagai sepupu Bai Shui, kau tahu apa yang kau katakan. Dia hanya seorang sepupu. Oh, kalau begitu, senang bekerja sama. Bai Shui, setelah kembali nanti, kamu pasti akan mewarisi saham keluarga Bai. Ini tugasmu. Jangan malas-malasan. Tugas apa? Tentu saja menjalin hubungan. Di pesta ini, ada banyak CEO perusahaan farmasi dan CEO peralatan medis. Kedepannya, keluarga Bai akan bekerja sama dengan mereka. Kamu pikir setelah mendapatkan saham keluarga Bai, kamu hanya perlu menjadi dokter? Sesederhana itu. Aku tidak pandai dalam hal ini. Lebih baik kau yang melakukannya. Aku akan memperkenalkanmu pada beberapa orang. Maaf. Bai Shui mungkin sedikit mabuk. Aku akan membawanya ke ruang istirahat di sebelah untuk beristirahat sebentar. Pelan-pelan. Single. Single, tolong aku. Bai Yao, apa yang kau ingin lakukan padaku? Hanya memberimu minum sedikit, sesuatu yang membuatmu melayang. Pergi, jauhi aku. Dr. Bai Yao, kenapa kau ingin menonton pertunjukan langsung di sini? Pertunjukan sebagus ini, bagaimana bisa tidak mengajak orang lain untuk menikmatinya bersama? Bai Shui, di depan seluruh tim medis Sukabumi, selingkuh dengan orang lain, dia pasti akan diusir dari Sukabumi. Hahaha. Nikmatilah, sepupuku. Sayang, jangan melawan. Rendahan. Chen Xingle, Berani kau sentuh wanitaku. jangan bertindak gegabah. Bai Shui sedang kurang sehat, saya hanya memeriksanya saja. Deng Yingjun, kau lebih buruk dari binatang. Percakapanmu dengan Bai Yao, sudah kudengar semuanya. Kalian berdua bukan manusia. Chen Xingle, aku tidak melakukan apapun pada istrimu. Jangan bertindak gegabah, kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Menanggung akibatnya? Chen Xingle, jangan gegabah. Dia tidak melukai Bai Shui secara fisik. Kalau kau membunuhnya, kau akan dipenjara. Karena bajingan ini belum sempat berbuat apa-apa. Aku mengampuninya. Tapi bukannya kau menginginkan kesenangan? Kalau begitu mulai sekarang, kau harus tunduk di bawah pria. Dan nikmatilah. Xingle, aku sudah berubah. Waktu itu aku dihasut oleh Bai Yao, aku akan pulang dan bercerai.
Single, aku mau. Dia, sepertinya dia terkena pengaruh obat. Aku akan keluar dan mengawasi. Kalian kan suami istri, jadi wajar saja. Kemarilah. Bantu aku menahannya. Aku akan memberinya akupunktur. Apa? Kemari. Tiba-tiba menembus tingkat kedua kultivasi. Single, aku hampir saja. Tenang saja, rendahan itu seumur hidupnya tidak akan bisa menjadi laki-laki lagi. Tolong jaga dia, aku masih ada urusan. Arge. Single, rendahan. Berani engkau memukulku, aku akan meminta nenek untuk mengusir keluargamu. Single, wajahmu. Wajah? Oh, ini darah suamimu, Bai Yao. Aku memberinya pelajaran untukmu. Kau tidak keberatan, kan? Maafkan aku. Aku tahu mereka berniat jahat, tapi aku masih meninggalkanmu sendirian. Maafkan aku. Istirahatlah yang cukup. Jangan pergi. Tetaplah di sini menemaniku, bolehkah? Tadi, kenapa kamu lebih memilih menusuk dirimu daripada menerimaku? Bukannya aku tidak mau. Maafkan aku, membuatmu menunggu begitu lama. Aku sungguh minta maaf. Kamu tahu, tadi ketika aku dihina Deng Yingjun, aku terus berpikir, kenapa aku tidak memberikannya padamu lebih awal. Aku menyesal. Aku juga memikirkannya. Aku juga menginginkannya. Tetapi, aku lebih ingin kamu melakukannya dengan tulus. Bukan hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai suami istri. Dengan tulus? Aku menunggu sampai kamu mencintaiku. Dengan tulus. Menyerahkan dirimu padaku. Pembantu, siapkan semuanya, aku akan pulang. Sudah bangun? Aku akan memasak untukmu, lalu mengantarmu ke rumah sakit. Masih pagi, tidak usah terburu-buru. Baiklah. Nenek, lihatlah. Aku dipukuli oleh Bagas, hampir mati rasanya. Istriku juga bersikeras, ingin bercerai denganku, nenek harus menghukumnya. Jangan biarkan mereka lolos kali ini. Bai Shue, ku menyerahkan Bai Yao kepadamu, dan beginikah caramu menjaganya? Nenek juga harus bertanya, apa yang sebenarnya dia lakukan? Apa yang kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Apakah aku membunuh orang atau membakar sesuatu? Ini semua salahmu. Dasar anak sialan, kali ini kau harus bertanggung jawab. Aduh, sakit. Lepaskan aku. Jika kau berani menyentuh istriku lagi, lain kali aku tidak akan seramah ini. Bagas, lepaskan dia. Nenek, aku tidak akan pernah bercerai dengan Bagas. Jangan sedih. Pak, mau potong rambut? Kami sedang ada promo pembukaan cuma Rp50.000. Maaf ya, dia tidak suka potong rambut. Masa sih? Rambut Bapak berantakan begini. Potong saja. Baiklah, potong saja. Dulu kamu selalu ingin aku merapikan diri, kan? Ayo. Toko kalian terlihat mewah. Tentu saja, toko kami baru buka, makanya ada promo ini. Biasanya kami hanya melayani anggota premium. Wah, ini kan Bai Shue. Kok jalan-jalan sama suami pecundangmu? Mei, Bai Shue sudah cukup menderita. Jangan mengejeknya. Sebel. Mau model rambut seperti apa? Kamu suka aku pakai model rambut apa? Seperti gaya rambut poni Korea pria ini, sangat populer sekarang. Pak, mau coba? Tergantung wajahnya juga. Seperti dia, pria payah ini, kalau dipotong juga tetap saja norak. Tidak perlu, cukur saja yang rapi dan segar.
Bukankah dia pria benalu yang bergantung pada wanita? Hahaha, Mei, kau benar-benar tepat sasaran. Pria benalu. Hahaha. Tidak perlu karena beberapa orang yang tidak terkait mempengaruhi suasana hati. Bagaimana gaya rambut ini? Benar-benar tampan. Aku memang tidak salah pilih. Selera Anda tidak pernah buruk. Mereka berdua benar-benar cocok. Bai Sue selingkuh. Hahaha. Payah. Rasakan bagaimana rasanya diselingkuhi. Aku akan mengirimnya ke aplikasi video. Biar kau terkenal. Singley, hari ini aku sedang tidak ada kerjaan. Kita jalan-jalan saja. Boleh. Sekalian aku pilihkan baju untukmu. Tidak usah. Baju di sini terlalu mahal. Kita lihat-lihat saja. Tidak masalah. Nanti kita akan punya banyak uang. Pilih saja sesukamu. Dia mungkin tidak punya modal untuk memilih. Gajinya sebulan berapa sih? Iya kan, suamiku? Betul. Sialan. Kalian tidak ada habisnya ya. Bai Sue, kau berani-beraninya melakukan hal memalukan seperti ini. Kamu sudah dipecat dari rumah sakit putih. Mulai sekarang, keluarga putih tidak menganggapmu sebagai anak lagi. Nenek, ada apa sebenarnya? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nenek tidak mengangkat teleponku. Tenanglah. Tadi baru keluar dari salon, ponselku terus berdering. Kita lihat ada apa. Selingkuh? Aku tidak selingkuh. Aku percaya padamu. Coba lihat lagi ke atas, lihat video seperti apa itu. Tenang saja, bukankah ibu ada di grup? Cepat telepon ibu, tanyakan ada apa. Bai Sue, bagaimana kamu bisa melakukan hal memalukan seperti ini? Bu, tenang dulu. Ada apa sebenarnya? Jelaskan padaku. Kamu masih berani bertanya. Apa yang kamu lakukan, akan kukirimkan padamu. Lihat baik-baik. Bukankah ini video kita? Video kalian berdua tersebar luas di aplikasi itu. Sekarang seluruh Surabaya tahu kalau engkau selingkuh. Ini jelas diambil di salon itu. Bagaimana kalau kita hubungi pemiliknya dan minta dia menghapusnya? Aku punya ide bagus. Begini pasti tidak akan bisa menghentikan gosip. Halo semuanya, nama saya Chan Single dan ini istri saya, Bai Sue, dan saya suaminya. Tolong perhatikan baik-baik. Selain itu, membagikan berita bohong lebih dari 500 kali akan dikenakan tuntutan pidana. Saya sudah lapor polisi, sudah mengambil tangkapan layar, selanjutnya tinggal mengunggah videonya. Bagaimana mungkin? Nenek pasti akan menariknya kembali. Ini... Kenapa kau tidak menerimanya? Sudahlah. Keluarga yang hanya memanfaatkan aku dan saat tidak membutuhkanku bisa dengan mudah meninggalkan aku, tidak ada yang perlu dipedulikan. Kau masih punya aku. Kekanak-kanakan. Akhirnya kamu bangun. Aku takut sekali. Semalam, kamu mulai demam setelah tertidur, dan saat aku turun dari tempat tidur untuk memeriksamu, demammu sangat tinggi. Jadi kamu menjagaku semalaman? Tentu saja, aku kan istrimu. Aku kan keluargamu. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan menjagamu? Terima kasih, istriku. Kita kan keluarga, tidak perlu berterima kasih. Aku merasa sudah baikan. Tidak bisa, kita tetap harus mengukur suhu tubuhmu. Baiklah. Istriku, jangan macam-macam ya. SSTM